25 menit ya Pak ya, monggo silakan. Yuk, sudah direkam Pak Senen, tak rekam juga. Ya, oke, good. Silakan Pak Senen bisa dimulai di unmute dulu Bapak. Jangan dimut terus Pak. Oke. Oke, monggo Bapak Senen. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini hari pertama. Hari pertama kita bertemu setelah liburan kurang lebihnya 2 minggu ya. Liburan kenaikan kelas. Jadi hari ini hari pertama kita masuk juga bertemu terkait pembahasan mapel SKI kelas 11 ya. Mungkin ini suasana baru, ruang baru, teman baru, juga kita di semester yang baru kan gitu. Nanti pada pembahasan pokok materi di kelas 11 mapel SKI sejarah kebudayaan Islam, kita akan membahas tema tentang peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Ya, kita nanti untuk subbab yang pertama kita bahas tentang lahirnya Bani Abbasiyah. Tapi sebelum itu, alangkah bijaknya apabila kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama demi kelancaran pembelajaran kita hari ini, semoga bisa menjadikan barokah bagi kita semua. Amin. Monggo Pak Mas Yubaidi atau Mas Karim yang memimpin doa, silakan, monggo dipersilakan. Mas Karim, silakan dipimpin doa teman-temannya. Ya, silakan kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Mangga, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mana ini Pak? Oke. Untuk pembahasan kita hari ini, sebelum kita bahas mengenai daripada tema kita peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah, ya kan, pada subtema yaitu tentang sejarah atau lahirnya daripada Bani Abbasiyah. Oke. Sebelum kita bahas untuk itu semua, kita perlu mengingat kembali, mengetahui kembali apa itu yang dinamakan sejarah, apa itu yang dinamakan budaya, karena ini ada kaitannya dengan pembahasan mata pelajaran kita bahas. Nah, di sini saya ingin menanyakan untuk anak-anak sekalian di kelas 11 ini ya, apakah sesuai dengan pengetahuan pengalamannya masing-masing? Silakan nanti pendapat sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Silakan Pak Zubaidi atau Mas Karim, Mas Zubaidi atau yang lainnya, Mbak-mbak yang lainnya, apa toh yang dinamakan sejarah itu, Pak? Sejarah adalah bla 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 bla. Kebudayaan adalah bla 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 bla. Silakan Mas Zubaidi. Mungkin silakan monggo Mas Zubaidi, apa toh yang dinamakan sejarah itu? Sejarah adalah rekaman masa lampau, Pak. Oke, rekaman masa lampau. Oh, untuk Mas Karim. Kejadian atau peristiwa masa lalu. Oke. Kejadian atau peristiwa masa lalu. Saya ingin menambah ya, yang namanya sejarah kan proses kejadian masa lampau yang dapat dipertanggungjawabkan atau infonya adalah valid kan gitu. Tambahnya seperti itu. Kalau kita membahas tentang sejarah saja, info masa lampau tapi tidak ada bukti yang valid, itu belum dikatakan sebagai
sejarah, berarti bisa dikatakan bahwasan ceritanya hanya fiktif aja, atau dikatakan kalau orang dulu itu dikatakan apa namanya, hanya mitos. Kemudian kebudayaan apa untuk Bu Munandiro, Mbak Munandiro silakan, apa itu yang namanya kebudayaan sebelum kita bahas tentang proses lahirnya Abbasiyah. Ini sebagai Pak ya. pemanasan. Iya. Eh, Saya apa, Pak? apa atau yang dinamakan kebudayaan itu, Pak? Saya itu yang sudah melekat di suatu masyarakat ya. Oh, yang sudah melekat pada masyarakat, kayak lem ya, enggak ya? Seperti lem melekat di batuk gitu, tidak bisa lepas-lepas gitu kan? Ya, oke. Iya. Kemudian mungkin Mbak Ika Nurhayati, silakan. Ada Pak, Apa tuh yang Pak. dinamakan kebudayaan itu? Ada sesuatu yang sudah pernah ada seperti ada kebiasaan dalam masyarakat Pak. Oh, oke. Ya, secara intinya yang namanya kebudayaan, dari kata budaya, yang namanya budaya adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh individu maupun seseorang dalam suatu masyarakat. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bahas mengenai proses lahirnya Bani Abbasiyah. Oke, sebelum itu, Mas Bati, Mas Jubaidi, itu kursinya ditata yang rapi itu. Iya Pak, ngantuk Pak. Jangan nempel terus dengan Pak Munandiro itu, Mbak Munandiro. Ayo. Mas Karim, jangan dingeruk terus, nanti otaknya bisa nungguk nanti kan. Ya. Ngantuk itu, Pak. Mbak Munandiro sama Mbak Kanur Hayati, jangan bicara sendiri ya. Oke. Iya, Pak. Siap. Siang, kita tetap semangat. Nah, Semangat adalah salah satu faktor kita untuk mencapai sebuah kesuksesan. Oke. sukses, Pak. Oke, ayo lanjut, Pak. Lanjut ya. Ya. Lanjut anak. Oke. Oke. Kita bahas tentang proses lahirnya daripada Bani Abbasiyah, dari peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Proses lahirnya Bani Abbasiyah. Tulisannya nggak kelihatan. Tulisannya Pak, mana, lihat. Pak? Nggak ada. Belum kelihatan ini. Kelihatan Pak Guru. Udah kelihatan? Belum Pak Belum. Bu. Nanti kalau ulangan nggak bisa. Pak, nggak di sini nol, Pak. Ayo, Belum, Pak. Iya. Belum, Belum Pak. terlihat Pak. Pak Senen, belum. Ini kira. Ketok. Loh. Belum kelihatan toh? Belum. Ini Nah, Ada, Pak. kelihatan. Udah kelihatan belum? Ya. Ada, Pak. Oke. Oke, tokoh pendiri daripada lahirnya Bani Abbasiyah, beliau adalah Abu Abbas As-Saffah bin Ali bin Ali bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim. Beliau dikenal sebagai dengan sebutan Abdul Abbas As-Saffah, yang salah satu penggagas berdirinya dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi sampai keruntuhan dari dinasti Abbasiyah 1258 Masehi. Tunggu ya, sebentar. Kayaknya kok error ini. kelihatan Pak. Oke. Pada masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah, ya, kurang lebihnya dinasti Abbasiyah itu berdiri 5,5 abad lah ya, 5,5 abad. Ya, beliau dikenal dengan As-Saffah karena dia berani memainkan pedang, atau kalau dalam bahasa kerennya sekarang adalah tegas, ya kan? Tegas, sadis, tapi sadisnya dalam hal positive thinking, karena harus memenangkan peperangan. Pada waktu itu rebutan atau peperangan melawan daripada khalifah yang terakhir di Bani Umayyah I atau Bani Umayyah I di Damaskus
pada waktu itu khalifah yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad II. Ya, pada saat itu terjadinya peperangan yang dinamakan perang Azab ya, ya gitu. Oke. Ya. Tidak kelihatan nih. Aduh. Nah. Kemudian peristiwa yang mendorong daripada berdirinya Bani Abbasiyah. Ya. Peristiwa yang mendorong terjadinya daripada Bani Abbasiyah itu berdiri yang pertama adalah kematian Khalifah Marwan II, ya kan? Pada khalifah terakhir di dinasti Umayyah di Damaskus. Ya. Pada waktu itu terjadi pertempuran dari keturunan Abbas atau Abdullah, ya kan? Abdullah bin atau Abdul Abbas As-Saffah, dari keturunan Abdul Muthalib, keturunan Bani Hasim, ya kan? Ini memerangi khalifah yang terakhir pada masa dinasti Umayyah I. Ya, karena di situ adanya ketidaksenangan atau ketidakcocokan dengan keturunan atau dari dinasti pemerintahan atau pemerintahan Bani Umayyah I. Ya, pada saat itu ada kesempatan dari keturunan Hasim yaitu Abu Abbas As-Saffah. Ya, beliau memanfaatkan itu semua karena pada waktu itu pada khalifah pemerintahan Marwan bin Muhammad II terjadi kelemahan-kelemahan di situ, terjadi kekacauan di pemerintahannya. Pada waktu pemerintahannya banyak berboya-boya, tidak memikirkan masyarakatnya pada waktu itu, sehingga terjadi kelemahan, kemunduran di mana-mana, terjadi kelemahan ekonomi sehingga tidak ada jemaah. Pada saat itu dimanfaatkan oleh Abu Abbas As-Saffah beserta teman-teman kaum yang lain. Di samping itu juga dibantu oleh kaum Khawarij, kaum Syiah dan kaum Khawarij ya pada saat itu. Ya. Kemudian ada langkah-langkah Bani Abbasiyah dalam mendirikan Bani Abbasiyah. Ya, langkah-langkah yang pertama para beliau membentuk gerakan bawah tanah yang dipimpin oleh Muhammad bin Abbas, kemudian Ibrahim Al-Khurasani. Ya, lah Ibrahim Al-Khurasani ini salah satu tentara bayaran yang disewa oleh Abu Abbas As-Saffah. Beliau adalah dari kebangsaan Persia, ya. Ibrahim Al-Mansur ini salah satu Al-Khurasani ini tentara dari Persia, tentara bayaran yang disewa oleh Abu Saffah untuk memerangi pada perang Azab, ya kan? Perang Azab pada waktu menjatuhkan atau mengalahkan Bani Umayyah I pada saat Khalifah Marwan bin Muhammad II. Kemudian menerapkan politik bersahabat. Nah, langkah yang kedua yang dilakukan oleh Abu Abbas As-Saffah beserta teman-teman atau keturunannya itu melakukan politik bersahabat. Berarti mereka melakukan persahabatan atau menyambung silaturahmi dengan kaum-kaum seperti kaum Khawarij, kaum Syiah. Nah, kaum Syiah ini adalah kaum yang notabene adalah setia dengan pemerintahan Ali bin Abu Thalib. Ya kan? Ali bin Abu Thalib. Sedangkan Khawarij adalah yang tidak setuju dengan keputusan pada masa pemerintahan Ali bin Abu Thalib. Karena pada saat itu pemerintahan Ali bin Abu Thalib kan melakukan perjanjian dengan keturunan Muawiyah. Pada saat itu adalah Umayyah, Muawiyah bin Marwan, ya kan? Pada saat itu melakukan perjanjian untuk melakukan perang sipil lah. Kaum Khawarij ini tidak setuju akan perjanjian peperangan dengan keturunan Umayyah, yaitu salah satunya diwakili oleh Muawiyah bin Marwan. Nah, pada saat itu kaum itu dinamakan kaum Khawarij. Nah, ini dimanfaatkan oleh keturunan Bani
Abbasiyah, yaitu Abu Abbas As-Saffah, untuk melakukan atau menggalang persahabatan untuk menjatuhkan pemerintahan atau Khalifah Bani Umayyah satu pada saat itu Marwan bin Abdul Marwan bin Muhammad II. Yang kedua, mengatasnamakan Bani Hasyim. Nah, mengatasnamakan Bani Hasyim merupakan adalah masih bisa dilanjut. Ya kan? Fase yang pertama adalah fase pembentukan, ya. Di mana fase pembentukan ini berlangsung tahun 750 Masehi sampai tahun 847 Masehi. Dari kebangsaan Persia. Ngalamun ya? Memang off on off no. Oke. Mas, Mono audio. mas tak balekno. My audio device no. Cek. Ketika 4 Hijriah. Nah, pada fase kedua ini sering dinamakan adalah pengaruh dari Turki atau kebangsaan Turki atau kekuasaan Turki yang pertama. Ini dimulai dari khalifah yang ke-10 dari Bani Abbasiyah, yaitu Al-Mutawakil. Ya. Kemudian fase yang ketiga itu tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Nah, fase yang ketiga ini dipengaruhi lagi oleh
kebangsaan Persia, atau bisa dikatakan pengaruh Persia kedua, ya kan? Kemudian keempat, kelima, ya, yang seperti yang sudah ada pada slideshow itu walaupun tidak jelas. Lah, fase kelima ini yang nanti saya akan bahas. Fase kelima ini adalah fase-fase Bani Abbasiyah mengalami kemunduran pada masa kejayaannya. Masa-masa kemunduran, apalagi terlebih-lebih pada saat itu pada tahun 1258 Masehi terjadi penyerangan dari bangsa Mongolia. Bangsa Mongolia terhadap Bani Abbasiyah. Nah, mulai dari saat itulah kekuasaan Bani Abbasiyah, kejayaan peradaban Islam di dunia mulai runtuh. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, mengapa Bani Abbasiyah didirikan? Salah satunya yaitu untuk menjadikan dunia Islam sebagai ilmu pengetahuan, antara lain dengan menerjemahkan dan melanjutkan keilmuan bangsa Yunani dan Persia. Ini salah satu tujuannya seperti itu. Mungkin dari ini yang saya jelaskan, walaupun kurang sempurna untuk kalian semua. Apakah ada pertanyaan sebelum nanti kalian melakukan diskusi dengan kelompoknya untuk mendiskusikan daripada sejarah lahirnya Bani Abbasiyah, dan nanti dari setiap kelompok bisa anak-anak perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang sejarah lahirnya Bani Abbasiyah. Silakan, ada yang bertanya? Oh, saya kira cukup ya, tidak ada yang bertanya, berarti mungkin kesemuanya sudah paham. Lah, untuk tugasnya nanti dikerjakan kelompok, dikerjakan di rumah. Pokoknya untuk pertemuan minggu depan kita akan melakukan presentasi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Diharapkan dalam diskusi nanti semuanya itu berperan aktif, jangan sampai pasif gitu ya. Kemudian sebelum saya tutup, mungkin agak siang, ya kan? Agak siang, semuanya pada lapar dan pada dan haus semua ya. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin mengambil kesimpulan dari pembelajaran tadi, bahwasanya Bani Abbasiyah lahir itu adalah atas gagasan salah satunya yaitu Abu Abbas As-Saffah. Ya, kemudian fasenya dari masa pemerintahan Bani Abbasiyah ada 5 fase, fase 1 sampai fase 5, kan seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, kurang lebihnya penjelasan dari saya tadi. Kita berjumpa lagi minggu depan. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa membawa barokah bagi kita semua. Cukup sekian, terima kasih. Tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada? Kalau tidak ada, cukup. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.